Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviani Rahmat dengan NIM 119206006. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan sistem pernapasan dalam mata kuliah fisiologi hewan. Tanggal Jumat 8 Oktober 2021, tujuannya untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Pendahuluannya adalah sistem pernapasan atau sistem respirasi yang tersusun dari saluran atau traktus respirasi, merupakan alat tubuh yang mudah terangsang penyakit karena adanya hubungan langsung antara udara luar, rongga hidung dan rongga mulut dengan alveoli di dalam paru-paru. Agen penyakit yang ditularkan melalui udara airborne yang mudah mencapai paru-paru dan mengakibatkan parenkinnya juga mudah terpapar agen penyakit di luar. Agen penyakit juga dapat mencapai paru-paru secara hematogen, mengikat paru-paru merupakan salah satu organ yang di dalamnya banyak mengalir darah melalui jaringan kapiler di setiap dinding alveoli. Tuberkulosis atau TB miliaris sering ditemukan pada paru-paru ketika dalam darah ditemukan basil TB. Demikian juga anak sebar tumor sering ditemukan pada paru-paru. Untuk mempermudah pemahaman tentang struktur dan fungsi dari sistem respirasi, sistem ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sistem penyaluran, sistem peralihan, dan sistem pertukaran gas menurut Adi Ayu Mira tahun 2014. Pertama-tama kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Langkah kerjanya, yang pertama kita siapkan galon, lalu kita tempelkan kertas dengan menggunakan selotip, buka tutup galon, kemudian kita masukkan 200 ml air dengan menggunakan aqua bekas, masukkan secara bertahap, lalu kita tutup kembali. Setelah itu kita balikan galon dengan keadaan menuding, lalu kita tandai air tersebut dengan menggunakan spidol. Setelah itu kita isi kembali dengan secara bertahap sampai airnya mencapai 4 liter setara dengan 4000 ml. Telah mencapai 4000 ml, dan kita siapkan baskom. Kemudian kita masukkan air setengahnya ke baskom. Lalu kita masukkan selang akuarium ke dalam galon. Galon dimasukkan. Setelah itu kita hirup. Kita mencoba bernapas dengan menggunakan selang. Apakah akan terjadi hasilnya? Kita akan mendapatkan hasil, dan setelah itu kita catat hasil tersebut. Lalu seperti langkah yang pertama, kita siapkan galon, lalu masukkan air 200 ml secara bertahap sampai 4000 ml atau 4 liter.
Selanjutnya kita lari selama 2 menit. Selang dimasukkan ke dalam galon, lalu kita turunkan dan masukkan ke dalam baskom. Kemudian kita bernapas dengan menggunakan selang yang sudah disalurkan ke galon. Lalu kita lihat hasilnya dan catat. Hasil dan pembahasan: nama Noviani Rahmat, tinggi badan 155 cm, berat badan 44 kg, kapasitas paru-paru dengan napas normal yaitu 2000 ml sesudah kita melakukan lari yaitu 24 ml. Terjadinya suatu perubahan kapasitas paru-paru dapat disebabkan oleh aktivitas yang kita lakukan, yaitu saat kita setelah lari akan terjadinya perubahan pada napas kita. Ada pertanyaan di dalam modul. Nomor 1, apakah pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, peneliti berpendapat bahwa laki-laki memiliki kapasitas vital dan total paru-paru lebih besar daripada perempuan. Dengan adanya kapasitas vital dan total paru-paru lebih besar, maka jumlah udara yang dihasilkan semakin banyak. Wanita cenderung cepat lelah dan laki-laki sehingga dalam mencapai kualitas ventilasi menjadi menurun, tidak dapat mencapai 500 sampai 1000 mili. Terkait dengan aktivitas dilakukan bahwa wanita harus bekerja lebih keras dan mempertahankan tingkat pernapasannya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Jawabannya, yang ke-1 ada umur. Usia berhubungan dengan proses penuaan atau pertambahan umur. Semakin tua usia seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penurunan fungsi paru-paru. Yang kedua ada jenis kelamin. Volume dan kapasitas seluruh paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria dan lebih besar lagi pada atletis dan orang yang bertubuh besar daripada orang yang bertubuh kecil dan estetis. Yang ketiga ada riwayat penyakit. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru seseorang, kekuatan otot pernapasan, dan berkurangnya akibat sakit. Yang keempat, adanya aktivitas sehari-hari dapat menurunkan kualitas paru-paru. Nomor 3, beberapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung. Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya, selama proses bernapas normal, kira-kira 500 mili udara bergerak ke saluran napas dalam setiap inspirasi, dan jumlah yang sama bergerak keluar dalam setiap ekspirasi. Hanya kira-kira 350 mili volume tidak benar-benar mencapai alveoli, sedangkan yang 150 mili tetap berada di hidung, faring, trakea, dan bronki yang disebut sebagai volume udara mati. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Ke-1 ada volume tidal, yaitu dengan nilai normal yaitu 500 mili, sedangkan volume inspirasi cadangan atau volume udara komplementer yaitu dengan nilai 3000 mili, dan yang ketiga ada volume ekspirasi cadangan atau volume udara suplementer yaitu nilai normalnya yaitu sekitar 1500 mili. Yang keempat ada kapasitas vital atau vital capacity yaitu normalnya 5000 mili. Yang kelima ada kapasitas paru-paru total yaitu nilai normalnya sekitar 6000 mili. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa dalam kapasitas paru-paru terdapat faktor yang mempengaruhi kecepatan vital pada paru-paru. Misalnya saat kita melakukan aktivitas lari.